Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardi Saputra dengan NIM 6425158. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis dan simulasi pengambilan keputusan investasi saham. Studi kasus investor pemula dana 50 juta melalui aplikasi PONS terkait pemenuhan HER di mata kuliah manajemen keuangan. Seperti yang kita lihat di slide pertama ini adalah judul presentasi saya. Next. 6 tahapan analisis investasi. Yang pertama, profil dan tujuan investor, karakteristik, resiko moderat dan hubungan risk return. 2. Pemilihan saham, 2 saham BI terpilih beserta alasannya. 3. Analisa investasi, harga, resiko, return, dan faktor eksternal. 4. Simulasi portofolio, alokasi dana 50 juta dan strategi disverifikasi. 5. Keputusan investasi, buy or hold or sell berbasis analisis. 6. Evaluasi dan rekomendasi. Next. Karakteristik investors, profil resiko moderat. Untuk yang 50 juta total dana yang akan diinvestasikan melalui aplikasi PMS di pasar modal. Profil moderat bersedia menerima fluktuasi harga terbatas demi memperoleh return di atas instrumen bebas risiko. 3-5 tahun, horizon investasi jangka menengah berorientasi pada pertumbuhan nilai, growth, bukan trading jangka pendek. Karakteristik investor moderat mengingatkan pertumbuhan nilai investasi yang lebih tinggi dari deposito atau obligasi, namun tetap membatasi eksposur risiko, cenderung memilih saham blue chip atau fundamental kuat dikombinasikan dengan diversifikasi sektor. Tujuan investasi, pertumbuhan nilai investasi capital growth dengan tingkat volatilitas yang masih dapat diterima dalam jangka menengah. Next, hubungan risiko, risk, dan tingkat pengembalian return. Prinsip dasar manajemen keuangan, semakin tinggi potensi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Seperti yang kita lihat diagram di slide ini, ada deposito, obligasi, dan saham BBCA dan ICBP. Implementasi bagi investor moderat, memilih saham fundamental kuat blue chip yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, bukan saham dengan volatilitas ekstrim. Diversifikasi lintas sektor untuk menekan risiko non-sistematis. 2 saham terpilih di Bursa Efek Indonesia. BBCA, Bank Sentral Asia Tbk, sektor perbankan. Bank swasta terbesar Indonesia dari sisi kapitalisasi pasar, kualitas aset, dan profitabilitas yang konsisten. Alasan pemilihan, sektor perbankan sebagai fondasi ekonomi dan stabil secara historis. Beta rendah 0,67, volatilitas lebih tenang, termasuk indeks LQ45 dan konstituen utama IHSG. ICBP, Indofood, ICBP Sukses Makmur Tbk, sektor konsumer, Staples, FMCG. Produsen makanan minuman terbesar dengan merek dominan Indomie dan lain-lain. Permintaan domestik yang stabil. Alasan pemilihan, sektor konsumer Staples bersifat defensif terhadap siklus ekonomi. Rutin membagikan dividen yield plus minus 3,2% sampai dengan 3,5%. Diversifikasi sektor dari BBCA non perbankan. Next, analisis saham BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Harga terkini yaitu 6.300 per lembar, kapitalisasi pasar 773 sampai 781 triliun, rentang 52 minggu sebesar 4.820 sampai 8.975, indikator tambahan beta 0,67 defensif. Kondisi dan prospek perusahaan, bank swasta terbesar di Indonesia dengan basis nasabah dan jaringan distribusi yang luas. Kualitas aset dan profitabilitas NIM ROE tergolong solid dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Konstituen utama indeks LQ45 dan IHSG, likuiditas perdagangan tinggi. Faktor eksternal dan prospek sektor perbankan, pertumbuhan kredit dan ekspansi layanan digital banking, BCA Mobile atau MyBCA mendukung pertumbuhan pendapatan. Sensitivitas terhadap kebijakan suku bunga BI rate dan regulasi OJK terkait perbankan, kondisi makroekonomi domestik, inflasi nilai tukar rupiah mempengaruhi permintaan kredit. Estimasi data di atas berdasarkan pada data pasar Agustus 2026.
Analisa saham ICBP. Indofood CBP sukses makmur Tbk. Harga terkini 7.600 per lembar. Kapitalisasi pasar konstituen LQ45 rentang 52 minggu 5.925 sampai 10.050. Indikator tambahan dividen yield 3,2% sampai 3,5%. Kondisi dan prospek perusahaan. Produsen makanan minuman terbesar di Indonesia dengan portofolio merek dominan Indomie, Indomilk, Citato, dan lain-lain. Permintaan bersifat non-siklikal kebutuhan pokok sehingga relatif tahan terhadap perlambatan ekonomi. Rutin membagikan dividen tahunan dengan payout ratio plus minus 33% sampai dengan 41%. Faktor eksternal dan prospek sektor consumer staples. Fluktuasi harga bahan baku, gandum, minyak sawit, dan nilai tukar rupiah mempengaruhi margin laba. Prospek pertumbuhan didukung konsumsi domestik dan potensi ekspansi ekspor produk konsumer. Kebijakan pemerintah terkait subsidi pangan dan tarif impor bahan baku menjadi faktor eksternal penting. Data-data berdasarkan data pasar Agustus 2026. Next, perbandingan resiko dalam potensi rusun. Di sini ada aspek BBCA dan ICBP terkait perbankan dan consumer staples. Karakteristik resiko BCA relatif rendah, sensitif suku bunga dan regulasi. Kalau ICBP moderat, sensitif harga bahan baku dan nilai tukar. Potensi return, capital gain stabil, dividen konsisten. ICBP capital gain moderat plus dividen yield 3,2% sampai 3,5%. Indikator fundamental BCA NIM and ROE solid, kualitas aset terjaga. ICBP margin laba, pertumbuhan penjualan domestik. Aspek faktor eksternal utama BCA BI rate, regulasi OJK dan kondisi makro. ICBP harga komoditas pangan dan kurs rupiah, kebijakan impor. Aspek peran dan portofolio BCA penopang stabilitas, ICBP diversifikasi sektor dan sumber dividen. Next, alokasi dana 50 juta. Komposisi portofolio seperti diagram yang kita lihat adalah 40-60%. Saham BBCA alokasi 60%, dana 30 juta, estimasi lot 47 lot sebesar 29.610.000. Untuk saham ICBP alokasi 40%, dana 20 juta, estimasi lot 26 lot sebesar 19.760.000 dengan total akumulatif 50 juta, sisa kas 630.000. Alasan pembagian strategis dan diversifikasi. Bobot lebih besar 60% pada BCA sebagai defensif core, stabilitas dan likuiditas tinggi. Bobot 40% dari ICBP menambah sumber dividen dan diversifikasi ke sektor non-finansial. Diversifikasi lintas sektor perbankan, consumer staples menekan resiko non-sistematik portofolio. Sisa kas 630.000 disiapkan sebagai buffer likuiditas untuk biaya transaksi atau fluktuasi harga. Next, keputusan buy atau hold atau sell. BBCA alasan berbasis analisis fundamental dan konsep manajemen keuangan. Fundamental perbankan kuat, valuasi wajar relatif terhadap rata-rata histori, beta rendah, cocok untuk defensif core portofolio jangka menengah. Untuk ICBP alasan berbasis analisis fundamental dan konsep manajemen keuangan. Permintaan produk konsumer stabil, dividen yield menarik, namun perlu dipantau berkala terkait fluktuasi harga bahan baku dan margin. Dan keputusan buy. Next, evaluasi kelebihan dan risiko portofolio. Kelebihan portofolio diversifikasi dua sektor berbeda, perbankan dan consumer staples, menurunkan risiko non-sistematis. Kombinasi saham defensif berkualitas tinggi, blue chip, liquid, konstituen LQ45 terhadap sumber pendapatan pasif dari dividen kedua saham sesuai profil risiko moderat dan horizon investasi 3-5 tahun. Risiko yang perlu diwaspadai, exposure terkonsentrasi pada dasar pasar domestik Indonesia, risiko negara, dan nilai tukar. Tidak ada diversifikasi ke sektor pertumbuhan tinggi, teknologi, atau aset luar negeri. Kinerja tetap dipengaruhi risiko sistematis, suku bunga inflasi, dan kondisi ekonomi makro. Risiko likuiditas saat kondisi pasar sangat volatil meski relatif kecil pada saham blue chip. Next, rekomendasi strategi investasi lanjutan. Dollar cost average DCA menambah investasi secara berkala mis bulanan dengan nominal tetap untuk merata-ratakan harga beli dan mengurangi risiko timing pasar.
rebalancing portofolio berkala, meninjau dan menyesuaikan kembali komposisi 60/40 setiap semester agar tetap selaras dengan profil resiko moderate investor. 3. Diversifikasi tambahan, menambah instrumen lain reksadana campuran atau obligasi retail atau sektor lainnya untuk menurunkan korelasi risiko portofolio secara keseluruhan. Next, kesimpulan dan pembelajaran, keputusan investasi yang tepat harus diselaraskan dengan profil risiko dan tujuan investor, bukan sekedar mengejar potensi return tertinggi. Kedua, diversifikasi lintas sektor BBCA dan ICBP terbukti efektif menurunkan risiko non-sistematis tanpa mengorbankan potensi return secara signifikan. Analisa fundamental, kondisi eksternal, dan indikator pasar melalui aplikasi PMS membantu pengambilan keputusan buy atau hold atau sell yang lebih objektif. Proses simulasi ini menegaskan pentingnya disiplin evaluasi berkala dan strategi rebalancing dalam pengelolaan portofolio jangka menengah. Terima kasih. Analisis dan simulasi pengambilan investasi manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.